Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan materi PPKN, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa diberi kenikmatan yang luar biasa, kesehatan lahir maupun batin. Amin. Dan juga salam dan sholawat tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita menanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum materi saya lanjutkan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Titi Murianingsih, mengajar atau mengampu mata pelajaran PPKN kelas 9 semester 1. Anak-anakku sekalian, terutama kelas 9, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dan terus belajar menambah ilmu kalian agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa, dalam masa pandemi ini kalian tetap memperhatikan protokol kesehatan di rumah, karena pembelajaran selama pandemi yaitu pembelajaran secara daring atau online yang dilaksanakan Bapak Ibu guru di madrasah dan kalian mengerjakannya di rumah. Jangan lupa, dalam masa pandemi ini tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu melakukan 3M, diantaranya 1. Mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, tetap memakai masker. Semoga dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kita bisa terhindar dari penyakit, terutama pada masa ini adalah corona. Dan tak lupa untuk kalian di rumah, ya, selalu bersyukur dengan cara melaksanakan ibadah, baik ibadah wajib maupun sunnahnya, dan juga melakukan kebaikan sesama. Terima kasih sebelumnya, dan marilah kita simak bersama-sama materi pada pagi hari ini, yaitu materi dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila. Berikutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu pada masa atau tahun 1945 sampai dengan 1950. Masa yang kedua atau tahun yang kedua yaitu tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ketiga atau tahun ketiga yaitu tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa atau tahun yang keempat yaitu tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan masa yang terakhir atau masa yang kelima yaitu masa tahun 1998 sampai dengan saat ini. Pada tahun 1945 hingga tahun 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Penerapan pada masa ini yaitu penerapan Pancasila pada masa ini mengalami banyak tantangan dari berbagai pihak. Di antaranya 1, pihak Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali dengan cara melaksanakan agresi militer ke Indonesia, yaitu di Surabaya dan di Yogyakarta. Kedua, selain itu juga ada pemberontakan terhadap NKRI, yaitu
usaha mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Pemberontakan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950, yaitu pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, di mana pada tahun ini, tahun 1948, Madiun dijadikan kota basis PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso. Karena Musso tidak bisa melakukan atau melancarkan pemberontakan, akhirnya Musso melarikan ke luar negeri dan tidak jadilah didirikan negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan Musso yaitu ingin mengganti dasar negara Republik Indonesia dengan dasar komunis. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso ditembak mati oleh Tentara Nasional Indonesia di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamasikan negara Islam Indonesia dengan Tentara Islam Indonesia sebagai pendukungnya. Kemudian di Jawa Tengah, Amir Pattah juga memproklamasikan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Tetapi akhirnya pemberontakan di kedua tempat itu bisa ditumpas oleh TNI dan didukung oleh masyarakat. Kemudian pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling, yaitu sisa dari tentara Hindia Belanda. Setelah KMP tahun 1948, Indonesia menjadi negara serikat dengan negara Pasundan sebagai salah satu bagiannya. Tujuan APRA yaitu mempertahankan Pasundan dan tentaranya. APRA melakukan pemberontakan, kemudian bisa ditumpas oleh TNI, dan Westerling melarikan diri ke luar negeri. Kemudian yang keempat yaitu Andi Aziz, yaitu Kapten Andi Aziz atau pemberontakan Andi Aziz ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, adalah mantan perwira Kenil. Pada tanggal 5 April 1950 melakukan pemberontakan dengan tuntutan yaitu hanya pasukan-pasukan ABRIS bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas daerah negara Indonesia Timur. Kemudian pada tahun 1950, tepatnya 26 April, pada bulan tersebut Andi Aziz menyerahkan diri. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Saum Mokil, yaitu mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak untuk berintegrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Kemudian RMS bisa dipadamkan oleh pemerintah. Itulah beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa 1945 sampai dengan 1950. Adapun tantangan penerapan Pancasila pada tahun 1945 sampai dengan 1950, yang awalnya bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan berubah menjadi negara Indonesia Serikat sejalan dengan hasil KMP atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 negara otonom. Presiden untuk Republik Indonesia Serikat adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Konstitusi yang dipakai yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno mengumumkan
Piagam pernyataan terbentuknya Negara Kesatuan. Di waktu yang sama Presiden menandatangani UUDS yang dikenal Undang-Undang Dasar 1950 dan berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Demikian materi pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jaga terus kesehatan dan tetap terus semangat untuk menambah ilmu kalian. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.